Bu apa? Mbaknya apa? Ya, terima kasih Pak Haji. Ini saya baru gabung kemarin 9 Maret, tapi sudah ada banyak keajaiban. Contohnya? Contoh uang. Tepuk tangan dulu dong. Asli mana? Saya asli Semarang. Semarang. Kok bisa tahu sini dari mana? Dari YouTube. Oh, YouTube. Ya, sebelumnya maaf saya mungkin ada mungkin salah guru atau gimana. Kemudian saya itu cari-cari, saya itu kalau mau sedekah kemana gitu. Akhirnya saya konsultasi bersama teman saya di Balikpapan, tapi belum sempat ke sini. Kemudian saya muncul Pak Haji, saya diskusi ini kok seperti ini gitu, masuk atau enggak ilmunya, masuk gitu. Terus saya berusaha untuk setiap hari itu saya nonton, terus akhirnya saya mantep ya di sini. Sambil nonton senyum-senyum nggak? Ya ngakak-ngakak. Oh, ngakak. Ya oh. Lah kan aneh gitu. Oh aneh. Ya, saya sebetulnya sudah muncul videonya Pak Haji itu di 2019. Tapi saya waktu itu Pak Haji di depannya itu ada yang tempat minum itu yang besar. Oh iya. Ya di situ kan judulnya Kandang Embek gitu. Iya, Kemudian iya. saya berpikirnya ini sepertinya pakai ilmu klenik gitu. Oh iya pakai Ya, klenik. Iya, maaf Pak Haji, saya belum tertarik. Kemudian Iya. setelah kemarin ada peristiwa itu, kemudian saya apa yang bikin tertarik meraktekin ilmu RDAY? Apa yang bikin tertarik? karena satu, memuliakan anak yatim, di mana saya tuh tadi begitu terenyuh pada saat saya di sini. Kenapa kok doanya di sini tuh sangat makbul? Karena yang saya tahu di mana-mana kalau misalnya melihat anak yatim, kadang anak-anak yatim itu direndahkan sama orang. Iya. Tapi di sini melihat mereka itu semua tertawa, lari-lari, bahkan sampai mendapat bingkisan pun seperti kayak pegawai gitu. Yang dimana kalau yang di desa atau yang saya tahu tuh mereka tuh kayak dibedakan gitu. Tapi di sini mereka bisa tertawa, bisa mendapatkan semua itu. Bajunya bagus-bagus, coklat, keren ya. Maka setiap yang mereka ucapkan jelas akan makbul seperti itu. Saya jadi semakin yakin pas datang ke sini. Pasti. Jadi yang kemarin kebetulan saya juga keajaiban ini Pak Haji. Sebelumnya saya dulu di 2018 itu saya pernah dipecat karena mengikuti tes CPNS sama sekolah saya. Saya dipecat. Dan saya mau mencairkan BPJS Ketenagakerjaan itu, surat pecat saya itu hilang. Kemudian saya mengamalkan ilmu Pak Haji. Pada saat itu, pada saat tawasulan sedekah subuhnya itu, saya minta cair gitu bagaimana caranya. Tiba-tiba pada saat saya mau diwawancara video call sama pihak BPJS itu, saya ngelihat YouTube, saya cari anak-anak yatim di situ yang lagi ijab kabul. Saya berusaha untuk membayangkan bahwa saya di depan mereka. Dan tiba-tiba Masya Allah di sebelah saya, di sebelah tempat tidur saya ada surat. Di situ suratnya itu adalah surat pecat saya Pak Haji. Ketemu? Tepuk tangan dong. Wow. Itu yang benar-benar saya sampai merinding ketakutan. Dari kemarin saya tuh cari bagaimana ini, apakah bisa cair. Karena satu-satunya surat itu yang saya kirim ke linknya BPJS itu suratnya adalah surat GTY. Jadi saya tidak menemukan surat pemutusan kerja. Dan itu tiba-tiba suratnya itu ada di sebelah tempat tidur saya. Di situ pada saat mau video call itu sudah saya praktekin selangkangan di muka saya. Gimana meraktekin coba? Ya. Gimana? Ya 9 kali sampai ijab. Alhamdulillah. Apa ucapannya? Alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan wasilah karomah doa anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, BPJS Ketenagakerjaan saya cair gitu saja. Entah bagaimana caranya cair. Tepuk tangan dong. Nah, lu tinggal meraktekin aja. Punya uang, dibayar. Dapat kerjaan. Awalnya sama kayak ini. Cuman tuh hajatnya beda. Iya, kamu sekarang pakai celana dalam nggak? Coba copot dulu. Ya itu cairnya 8,5 juta langsung. 8,5 juta. Ya. Lumayan. Tepuk tangan lagi dong. Wow. Itu dalam hitungan menit. Iya, hitungan menit itu petugasnya. Oke Bu, nanti ditunggu 3 kali 24 jam. Bilangnya gitu, 3 kali 24 jam kok lama. Setelah itu saya cek itu di mobil
BNI itu ternyata udah langsung masuk. Masuk. Ya, berapa menit selang dari saya video call. Ya. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah dapatnya. Berarti kan selakangannya manjur dong. Iya. Boleh gak masih pinjem? Yang kedua juga ada Pak Haji. Apa? Tepuk tangan lagi dong. ATM. Gimana yang kedua? ATM-nya setelah itu saya kan percaya bahwa akan cair-cair lagi. Kemudian ATM-nya itu nggak saya pegang-pegang, tapi saya langsung ijab 9 kali terus saya tempel-tempel langsung. Maksudnya gimana? Setelah ijab 9 kali cair-cair, entah itu cair apa yang mau cair itu. Jangan pengen tahu kan? Ya, Cair dari mana? ATM-nya itu saya tempelkan langsung Kemana? ke sini. Mana? Hah? Selangkang. Coba kayak gimana nempelinnya? 9 kali. Oh gitu, tepuk-tepuk. Ya, Oh iya. tepuk-tepuknya tapi kan nggak terhitung, cair, langsung. Dengerin. Tepuk-tepuknya tidak terhitung. Jadi kita ini suka perhitungan. Iya. Pak Haji saya udah sekian kali. Pak Haji saya udah sekian kali. Jangan terus. Tapi yang ijabnya 9 kali. Iya, tapi kan nempuk-nempuknya Iya. kan. Nah, Ya. ini dia nempuknya nggak hitungan. Ini aja alat kelaminnya nggak copot. Puk. Cair 1,8 juta. Bener, Iya. tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Yang ketiga 1 juta hari berikutnya. Itu kali ATM-nya mumet ya. Kemudian Pak Haji keajaiban lagi setelah kemarin kan saya pernah WA sama Pak Haji kalau saya yang menggadekan perhiasan saya itu. Masih ingat yang saya waktu itu bilang suatu saat saya pasti akan datang ke RDAY tapi bersama suami pasangan saya yang halal gitu. Itu tuh saya malas mau datang ke sini, malas meskipun itu sudah berhasil mendapatkan uang. Tapi saya masih besok aja lah. Setelah pertama kali saya ngirim untuk sedekah potongan sapi, tiba-tiba di hari Jumatnya itu nggak tahu kenapa saya bilang sama teman saya yang ada di Balikpapan, Mbak, aku pokoknya mau ke kandang Mbak Pak Haji. Saya mau, loh kenapa kamu kok mau ke sana tiba-tiba? Nggak tahu, pokoknya aku mau ke sana dan itu langsung hari ini itu langsung yang kemana saya bilang sama Pak Haji yang sisa uang untuk sedekah yang sampai tanggal 13 potong sapi kan sudah saya transfer. Kemudian sisanya yang 2 juta tadi sudah saya ijabkan Pak Haji. Di sini. Ya. Sip, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Kemudian yang saya bilang itu saya sangat suka sama ilmunya Pak Haji itu dari dulu tuh saya kan banyak dosa Pak Haji. Jadi saya tuh merasa apa yang pernah saya lakukan di masa lalu itu saya kalau belajar ke manapun kan kamu salah, tobat, menyalahkan. Jadi saya menyalahkan diri saya sendiri. Saya nggak pernah nyalahin. Enggak. Pernah nggak nyalahin? Jadi Pak Haji saya sukanya di situ. Ini kok yang kemarin masa lalu yang sudah terjadi seizin Allah. Sekarang kamu yang sekarang gitu loh. Saya ini masuk bagi saya seperti itu gitu. Terus dari situ saya mempraktekkan tentang jodoh ya Pak Haji. Di situ ya Allah masih memberikan saya anugerah jodoh. Bahkan pas saya bilang sama Pak Haji, waktu saya mempraktekkan udah mandi mandan yang jam 12 itu sudah saya praktekkan sama Al-Quran. Kemudian saya mulai mempraktekkan CD itu saya usap-usap. Itu pertama kali saya kan foto-foto itu saya simpan. Itu pernah suatu ketika saya melihat foto saya itu kayak nenek-nenek. Jadi nenek. iya, saya ngirim ke ibu saya, ini kok bukan, ibu saya bilang gini, ini foto siapa gitu. Ini foto aku gitu. Lah tuh, tapi kok beda ya terus. Saya lihat aja tuh sampai takut. Terus foto yang saya kirim ke ibu saya itu saya hapus Pak Haji. Terus lama-lama gitu saya mempraktekkan kobokan itu sudah beda, wajah saya udah beda. Nah, yang saya tanyakan bahkan gini Pak Haji, maaf, yang dosa saya yang paling saya anggap apa yang tidak termaafkan, saya pernah menikah dan waktu itu saya melarikan diri sama suami saya tidak bisa menjalankan itu hubungan seksual karena saya melarikan diri. Dan saat itu sampai sekarang kan itu yang membuat saya itu saya punya dosa gitu di masa lalu gitu, seperti itu. Jadi emang yang bilang dosa tuh mbaknya kan? Tapi kan sejauh ini kalau saya cerita ke guru ngaji atau yang dianggap itu tuh membuat saya itu semakin gini karena iya, karena kamu tuh sudah dikutuk sama malaikat karena kamu udah nikah dan nggak bisa melayani suami kamu, malah kamu melarikan diri. Saya menikah, masih ingat Pak Haji, menikah hari Rabu, kemudian saya hari Senin itu melarikan diri. Dan
berapa bulan berikutnya suami saya mengajukan surat cerai gitu seperti itu, dan itu membuat saya sampai saat sekarang ini ya Allah masih memberikan anugerah untuk jodohnya itu Pak Haji. Jadi kalau misalnya saya udah ini serius itu tiba-tiba enggak jadi. Nah maka saya ingin sekali dengan wasilah ketemu Pak Haji sama anak-anak yatim, ya saya ingin semua mengikuti ini semua gitu, mengikuti. Yang bikin mbaknya jauh jodohnya karena ada yang benci sama mbaknya. Nah bencinya itu di amplas pakai celana dalam. Nikah tahun ini, nanti bencinya rontok. Nikah tahun ini, nanti kan yang benci sama kamu apa pangling? Hah? Kok bisa nikah? Kan dirontokin pakai celana dalam kamu. Nikah tahun ini gitu. Jadi ada yang benci sama kamu. Nah sekarang yang benci sama kamu tuh keluarin dulu tuh yang ada di badan kamu. Gimana ngeluarinnya? Kobok-kobok, taruh, diminum selama 9 hari. Nah nanti kalau udah ada cowok yang deketin kamu, serius, kamu minum lagi. Naik ke pelaminan, nanti naik ke pelaminan. Ya sampai pernah itu orang-orang, ini maaf Pak Haji, orang pintar tuh selalu bilang, itu tuh ada di badan kamu tuh ada yang ngirim-kirim gitu. Pernah suatu ketika, kan tadi saya bilang juga ada kan, tapi bisa dikeluarin pakai kobokan itu. Emang orang pintar tuh ngasih tahu gak ngeluarinnya pakai apa? Iya, itu selalu gitu tapi sampai enggak. Dia nggak ngasih tahu ngeluarinnya pakai apa kan? Itu namanya bukan orang pintar. Makanya kamu dipinterin. Kalau orang pintar tuh ngasih tahu kamu ada isinya, dia ngasih tahu cara ngeluarinnya. Contoh ya. Pak Haji agamanya Hindu, saksinya Kang Nur. Pak Haji, saya kok nggak bisa jalan? Ya iyalah orang kakinya tuh ada yang ngikat gitu. Pakai apa Pak Haji? Pakai belut. Nah, saya bilang pakai belut. Terus dia nggak respon. Kenapa kamu nggak respon? Beli belut. Diem aja. Oh, kamu lagi bokek ya? Saya kasih 1 juta tuh buat beli belut. Saudara bukan, teman bukan. Harusnya kan mana ada orang pintar ngasih sangu ke pasiennya 1 juta buat beli belut. Ini kamu beli belut ya 1 juta ya. Tuh, pecut tuh. Nanti kaki kamu bisa lari karena kaki kamu diikat tuh. Dipecut. Kalau orang kan enggak. Dipecut tuh pakai belut. Beli sendiri belutnya. Karena kan nggak aktif kan, berarti dia nggak ada uang. Kenapa nggak aktif? Saya malu Pak Haji. Oh iya, saya keker ya. Kamu bokeh lagi aku punya duit. Iya, ya udah taruh gue 1 juta kasih. Tuh bahasanya gitu. Jadi mbaknya ada yang memang isinya tuh. Jinnya ada, kuntilanaknya ada, gondronya ada. Nah tadi keluarin pakai itu. Nah ini buat si ganteng datang digosok pakai celana dalam. Ganteng datang, jangan jelek datang. Saya. Sebenarnya sudah ada Pak Haji. Kemarin ganteng nggak? Ganteng orangnya. Oh iya, gitu. Cari yang ganteng. Kenapa mesti yang ganteng? Soalnya nanti kalau kamu nggak dapet yang ganteng, kalau pas kondangan ke gedung, nanti segedung liatin laki kamu. Ngisin-ngisini. Ganteng. Kemarin kan alhamdulillah kita sudah pernah menjalin hubungan Pak Haji. Kemudian dia kan menjanjikan, kami berdua alhamdulillah kan keterima yang kemarin ASN itu. Kemudian masih menunggu SK. Oh diterima? Iya. Pegawai negerinya? Iya. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Makanya nanti setelah jodoh saya ingin ya untuk karirnya mau pakai ilmu yang sinis. Nanti kan saya setelah nikah ini masih tak ada ke sini. Jadi kemarin sudah saya masukkan ke toples. Kemudian saya pas ijab-ijab, pas menuliskan ke Bu Ayis dari yang pertama tanggal 8 yang sedekah sapi itu sampai nanti tanggal 13 itu saya menuliskan hajatnya untuk yang saya masukkan toples itu Pak Haji. Terus bagaimana itu minta ininya sama Pak Haji? Gak apa-apa, bagus. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya ya supaya nanti pada saat sepertinya di minggu-minggu ini kan akan terima SK. Nanti perjanjiannya sebelum kita tugas ke tempat yang baru kita ketemu dulu gitu. Jadi sambil gosok celana dalam aja. Banyak hajatnya apa? Mau nikah langsung. Nikah. Naik ke pelaminan. Sebentar ke pelaminan, nikah. Langsung ya Pak Haji. Iya. Ya, terima kasih. Mau coba dulu gosok sekarang? Sudah saya gosok. Oh ya udah. Ada lagi?
Ya pokoknya kalau dengan ilmu sidik saya juga pernah mempraktekkan yang Manjur gak? manjur. Tepuk tangan dong. Yang mana manjurnya? Yang mau, saya kan mau tuker emas itu, Eh, emas perhiasan. Itu saya bilangnya gini, ijabnya sambil apa? gosok celana dalam di pipinya. Iya kan, tapi saya pas itu selangkangan saja Pak Haji kan Oh, waktu iya. mau berangkat ke toko emas itu saya Gimana? bilang gini, ya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan wasilah karomah doa anak yatim RDAY Kandang Mbak, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, semua pegawai perhiasan nurut manut katut sama saya, mau yang saya jual ini sesuai ini gitu, mau. Jadi pas Oh. saya harga belinya segini gitu, harga jualnya kan saya jual Pak Haji, harga jualnya segini gitu. Terus bilang sama bosnya, ya Mbak tambahin segini gitu, mau langsung. Mau? Mau. Oh, tepuk tangan dong. Berarti kamu minjem aja alat kelaminnya dia. Main manjur. Ada lagi? Ya sudah, nanti untuk selanjutnya mungkin untuk setelah saya penempatan, saya kan kebetulan jadi guru SMA Pak Haji berdua, dan sama nanti mungkin setelah ini Sini ya, ucap syukur. ucap syukur sama anak yatim. mau mutasi. Kebetulan Ya. kan kita agak jauh, nanti biar Nanti minta deket. ya minta Bisa. dekat. Ya. Ya ini nikah dulu, habis Ya. itu baru ke situ. Ya. Ya terima Oke. kasih Pak Haji. Sip. Ada lagi pertanyaan? Apa? Kasih mic-nya. Apa pertanyaannya? Pas waktu gosok-gosok pakai celana dalam itu kalau kita nyebutnya lebih dari satu hajat boleh enggak? Satu hajat Oh, aja, satu satu ijab, satu sedekah. Oh, Nanti kalau gosok lagi, satu hajat, satu ijab, satu hajat, satu ijab. Emang kamu mau suaminya dua? Satu aja. Hajatnya apa? Lunas, lunas, lunas. Naik ke pelaminan, naik ke pelaminan. Nikah lagi, misalkan. Oke? Sip, gantian sebelah sana duduk sini ya. Oke. Nanti tahajud ya. Ijab ya. Terima kasih ya. Terkabul ya. Mbak, sukses ya. Tahajud kan? Adik, tahajud ya? Ya oke. Yo, saya humor ya. Tadi saya humor ya. Saya humor. Matanya kasih remason. Ya itu tadi diremes-remes nanti kamu tidurnya gampang. Oke? Ya. Yuk duduk sini. Mbaknya mau nanya nggak? Iya duduk sini. Sini. Ini buat 4 orang. 4 orang. 4 orang. 4 orang. Yuk, Ibu apa pertanyaannya? Ya Pak Haji, Ya. alhamdulillah bisa ketemu lagi sama Pak Haji. Pertanyaannya? Ini Pak Haji, anak saya yang kemarin sama mantu yang dari Malang ini. Hah? Ini kan semalam gimana ya? Kemarin lah, gitulah begitu lagi gitu. Padahal udah lama tuh, saya udah seneng-seneng gitu ya. Nah kemarin tuh dia istrinya tiba-tiba minta pulang. Akhirnya ya udah pulang dulu lah. Terus saya bilang, jangan sampai ini pernikahan itu bukan main-main, saya bilang gitu. Pernikahan ini kan sakinah mawaddah warahmah. Kalau kamu sekali sebentar minta cerai, baru berapa bulan saya bilang gitu. Cuma masalah ya keuangan lah gitu. Dia kerjanya kan padahal juga saya bilang kamu tuh harusnya bersyukur dulu karena kan ya udah kerja keras lah istilahnya gitu. Dapat uang lah gitu, lumayan lah setiap hari ada pemasukan gitu, saya bilang gitu. Pertanyaannya? Ya ini gimana ininya? Ibu kan udah saya ajarin, mumpung dia di rumah ibu. Iya. Ibu selakangin aja kayak ibu saya, selakangin saya. Haji Dwi duitnya banyak, Haji Dwi mobilnya banyak, Haji Dwi kambingnya banyak, Haji Dwi kudanya banyak, Haji Dwi kerbonya banyak, Haji Dwi pasiennya banyak. Begitu nih banyak di pasiennya. Boro-boro saya bikin undangan, enggak. Iya, Tuh iya, kudanya iya. banyak, tuh kambingnya banyak, tuh karbonya banyak, tuh ayamnya banyak, tuh entoknya banyak, tuh sawangnya banyak. Diselakangin. Dia ya. Iya, selakangin aja. Kalau diminumin air aja? Itu juga bisa. Mau yang mana? Gitu ya. Lagi? Iya. Oh iya. Ya. Ini kamu dulu deh. Ya. Mau konsultasi yang istri saya bikin
kobokan itu kan di dalamnya ada tuh. Nah itu dia udah ngelaksanain 9 hari. Habis itu dimimpiin yang jinnya itu datang istri saya sama saya. Jadi orang tua yang jin itu datang nih minta nikah, tapi di mimpi itu jadi saya bilang jangan kamu ada suami, ada bisiknya gitu. Jadi yang jin itu ngelamar istri saya, jadi saya kayak ada yang bilang jangan kamu punya suami. Apa itu udah hilang? Belum, dikerjain lagi 9 hari yang kedua, kerjain lagi 9 hari yang ke-9, baru habis. Ya, Kalau dia cuman nyari hodam pesugihan, jin pesugihan, tuyul pesugihan, kuntilanak pesugihan, itu mah cuma 9 hari. Kalau ini kan enggak, jinnya tuh pengen ngawinin istri kamu, ya berarti mesti 9 kali 9. ya maksudnya pikiran istri saya, dia udah ngelamar datang terus ditolak udah pergi, kirain udah hilang, makanya saya ingetin. Terus saya terus kata Pak Haji kan terus. Nah makanya dia nggak praktekin lagi. Harus praktekin lagi, mendingan praktekin kamu aja. Jadi kamu ngobok-ngobok, taruh di teko buat minum dia. Kalau dia praktekin nggak mau, kamu ngumpet-ngumpet praktekin sendiri, taruh di teko buat minum dia. Bikin air jeruk, bikin es teh manis, bikin kopi, pakai air kobokan kamu, pakai air kobokan ibunya boleh, mertuanya. Kemarin saya ituin pas dia mau pulang, saya diam-diam saya masukin itu, saya kobok-kobok dulu, saya nurut manut katut, kamu ingat lagi sama suami kamu, nggak macam-macam lagi, apa namanya lemah lembut lagi ya gitu. Saya gituin kemarin. Nggak apa-apa. Tadi WA saya sih bilangin, iya Bu, saya sebenarnya nggak ada apa-apa, kata gitu. Yang penting saya pengen sendiri dulu aja sambil kuliahnya karena mau offline kata gitu. Jadi doain ya Bu ya, saya di sini biar istiqomah gitu sih memang. Nggak apa-apa, nanti cari fotonya, ditulis, ikat pakai celana dalam ibu boleh, celana dalam suaminya boleh. Pulang. Tadi pulang ke Depok, pulang. Kalau udah pulang kamu yang ngobatin aja. Soalnya orang lain mah sembuh 9 hari nih pakai selakangan. Karena itu jinnya jin pesugihan. Ini enggak, jinnya tuh mau ngawinin. Mau ngawinin ya mesti 9 kali 9 lah, 81. 8 tambah 1 9 lagi gitu, muter lagi. Sebelum datang itu katanya sebelum pas ngelakuin 4 hari atau 3 hari itu 3 hari itu udah sampai pengen begitu, tapi nggak masuk punya jinnya itu nggak masuk ke itunya. Iya, makanya itu diterusin terus, nanti alat kelaminnya istri kamu itu bisa nolak sendiri. Sekarang dia nggak bisa nolak karena apa? Godaannya kuat. Ayo itu praktekin aja ya. Tapi saya ngejanjiin kemarin kan pulang 2 hari yang lalu, kemarin nanti H-5 aku susul, tapi mikir apa namanya, aduh deketin nyusul mic-nya. pakai apaan ya? Hah? Nyusul pakai apaan ya gitu loh. Saya kan ngejanjiin ntar H-5 nyusulnya pakai duit ke sono. Lo nyusul nanti masa di sono ada uangnya. Nyusul ke sono pakai duit. Ntar gue kasih duit 500.000 deh. Lo nyusul ke sono ya. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan, ngasih ongkos 500.000. Pasien gak waras. Apa gue yang gak waras? Pak Haji. 2 kali saya ke Pak Haji. Senjata makan kuah. Gue yang ngajarin kenapa gue jadi keluar duit. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kamu susul, langsung kamu kerjain ya. Manjur, kan kamu banyak nih. Dari gua, tepuk tangan dong. Pasien gak waras, apa gurunya gak waras? Oke, susul, berangkat tuh, sampai dah tuh 500.000. Nyampe gak? Nyampe Pak. Nyampe lah, kalau enggak lu gua paketin tronton. Gandul. Ada lagi? Tinggal praktekin aja dah ya. Yuk, Terima kasih. sebelah. Terima kasih Pak Haji ya. Ya, oke. Oh iya, salam dari suami aku katanya sekarang. Salam ya buat Pak Haji. Oh iya. Salam buat guru nggak waras. Karena udah banyak agenda Pak Haji. Pasien disangonin. Tapi nggak apa-apa. Ini kan humor ya. Jangan diambil hati. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Sri Rayu, Pak Haji. Saya kesini
Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya merasa punggung saya itu agak berat, terus Deketin mic-nya. mungkin Pak Haji bisa melihat apa yang ada mungkin ada yang nempel di saya barangkali, saya kan nggak tahu. Enggak ada yang nempel. Itu memang ciri-ciri penyakit orang bokeh gitu, Bu. Kalau bokeh begitu, nanti kalau ibu uangnya udah banyak, saldonya ada, sembuh sendiri. Obatnya gampang, Bu. Dicentongin aja 99 kali. Sekali, sehari 9 kali. Bolak-balik 99 kali satu. 99 kali yang kedua. Sampai 9 kali per hari selama 9 hari. Ntar sembuh. Nah, sembuhnya itu duitnya dulu datang baru sembuh. Itu memang ciri-ciri perempuan bokeh. Tapi santailah, bisa sih sembuh. Ada lagi? Kayak centong. Pakai centong ya? Ya, tapi centong kayu. centongnya nggak punya yang lama. Nggak apa-apa, centong kayu yang penting. Yang kedua Pak Haji, ini Ya. anak saya yang kecil, Laki perempuan. laki-laki. Pertanyaannya, Pertanyaannya males-malesan. Jadi kalau bangun siang, maunya ibu gimana? maksud saya biar nurut. Itu tadi remes alat kelamin ibu pakai tangan kiri, taruh di kobokan air minum. Remes lagi yang kedua, taruh di kobokan air minum sampai 9 kali. Nurut, manut, katut. Rajin sholat, mau kerja, mau kuliah, punya uang penghasilan sebulan 10 juta. Ntar 10 juta sebulan. Enggak kan enggak satu rumah. Hah? Enggak satu rumah. Maksud Ya ibu saya, main aja ke rumahnya dia sono dulu, dikobok-kobok dulu. enggak, maksud saya dia sudah bekerja tapi maksudnya masih males-malesan gitu. Ya rumahnya di mana? Di Bekasi. Ya ibu ke Bekasi, nginep di sono, diem-diem. Bikin minumnya dia. Begitu, Bu. Waktu kaki saya sakit, Bu, ibu saya nginep di rumah saya. Tidur tiap malam, cuma nyelakangin kaki saya. Maka dokternya bingung, hah? Kok albuminnya normal, hah? Kok gula darahnya normal, kok asam uratnya normal? Diapain? Saya nggak tahu, Dok. Kalau saya mau bilang begini dokternya, diselakangin ibu saya, Dok. Kan nggak ada di kedokteran. Ibu ke sono, Bu, mesti ke Bekasi kalau mau, kalau nggak ya udah, nggak ada perubahan. Maksud saya dari foto bisa nggak? Coba dulu, iya, coba dulu. Fotonya taruh dalam ibu, tulis, bisa, coba dulu. Ada lagi? Sip, mbaknya. Assalamualaikum Pak Haji, ini pertama kali saya kesini diajak teman-teman saya. Oh iya, kok mau? Saya kan pesen tadi nggak yang, saya pesen yang langsing. Kenapa dapetnya yang sekal? Ini udah turun 8 kilo Pak Haji. Alhamdulillah. Gara-gara kena ini penyakit batin ya. Iya. Sekarang pertanyaannya apa? Saya kan menikah yang kedua kali ya Pak Haji. Suami kamu nikah jadi istri kamu yang keberapa nih? Yang ketiga tapi udah cerai semua. 1, 2 udah cerai saya. Kamu yang ketiga juga dong, jangan sampai. Kayaknya next nih Pak Haji. Alhamdulillah. Ibu ada bandot gue. Singkat cerita, saya lagi pisah ranjang nih seminggu ini karena Terakhir ML kapan nama dia? udah lama. Ada 1000 tahun yang lalu? Ada. Alhamdulillah. Karena jujur aja ya Pak Haji, dia nggak bisa melakukan hubungan seksual kalau dia nggak minum obat. Nah jadi singkat cerita Pak Haji, saya tuh sejak nikah sama dia jatuh semua ke Lego deh. Hidup. Pertanyaannya apa sekarang? Jadi saya mau bangkit lagi nih gimana Pak Haji? Karena kan saya udah nggak mau balik nih Ya sama tukar dia. tambah suami lah. Oh jadi saya harus cari suami baru yang kaya gitu. Jadi gimana Pak? Karena Terserah mbaknya mau gimana. Kalau mbaknya mau tukar tambah, gosok. Datang yang baru. saya juga supaya usaha saya bangkit lagi karena saya lagi drop juga. Mbaknya tuh kenapa usahanya nggak maju? Kenapa mbaknya terpuruk? Karena mbaknya jauh dari Tuhan. Iya. Sholatnya nggak tepat waktu. Iya. Mbak dia qobliyahnya nggak dikerjain. Sifat jengkelannya ada. Kayaknya jengkel deh Pak Haji. Iya, coba jangan jengkelan gitu loh. Nah, Dimaklumin namanya suami stok lama ya begitu. Suami limited edition begitu. Mendingan suaminya udah biarin aja begitu. Mbaknya aja yang di-upgrade biar mbaknya kaya raya. Amin. Gitu. Nanti suami dijatah sebulannya 100 juta. Yang 1 miliarnya mbaknya simpen. Karena laki-laki kalau duitnya banyak bertingkah.
kasih. Nah itu dia, saya mau ganti yang baru sih Pak Haji. Ya udah tinggal ijab nanti sama anak yatim, tukar tambah suami, tak anak yatim, amin. Ada lagi? Ya udah, kalau untuk usaha saya Pak Haji. Itu tadi ntar ijab juga, pengen apa usahanya, bisa Iya ya. Pak Haji, makasih. Assalamualaikum. Lainnya apa? Pak Haji, saya pernah dengar lihat di YouTube katanya kalau mau tanah laku dikencingin. Nah itu kan yang punya tanah yang hajat ibu saya. Apakah bisa diwakilkan ke saya? Bisa, Dan harus berapa kali itu Pak Haji? sampai laku. Oh sampai laku. Jadi setiap hari? Setiap hari boleh, 2 hari sekali boleh, 3 hari sekali boleh. Oh gitu. Pokoknya sampai laku. Nah itu untuk tanah. Kalau untuk kios, kalau kios kan itu nggak ada itunya, ubin. Dipel pakai rendeman celana dalam. Lah kan itu dikontrakin ke orang, jadi gimana ya? Apa harus Digosok cara dalam aja? fotonya. Iya, Oh, pakai celana fotonya. dalam digosok. Oh gitu. Ya udah, itu aja, makasih Pak Haji. Banyak. Saya kan udah beberapa bulan yang lalu suami meninggal, terus ada utang, terus tapi ada juga piutang, jadi orang utang sama suami saya tapi Pertanyaannya, nggak bayar Pak Haji. pertanyaannya. Piutangnya itu nggak dibayar gitu. Sekarang pertanyaannya apa ke saya? Eh, kalau kata Pak Haji kan nggak usah. Nggak boleh ditagih. Nggak, maksudnya gini Pak Haji, biar saya rezekinya tidak mengandalkan piutang itu, tapi Dipanggil aja Bu, pasti saya punya duit. Pasti saya punya duit. Hari ini saya pasti punya duit. Saya juga begitu Bu. Hari ini masuk 100 juta, hari ini masuk 100 juta. Masuk tuh tadi pagi 100 juta. Pak Haji kan juga suami juga ninggalin kos-kosan, tapi nggak ada ininya. Ibu rendam celana dalam ibu, dicawik-cawik di depan kontrakannya ibu, penuh rame banyak yang ngisi kontrakan. Saya juga tadi pagi rendaman celana dalam saya kan disiram-siram sama supir saya. Rame, ini rame. Direndam, disiram, ilmunya begitu di YouTube. Ada lagi? Terus kan saya juga kan guru, sementara serti sudah, tapi impasing belum ya Pak. Karena Pertanyaannya? supaya proses impasinya keluar. Itu tadi celana dalam ibu digosok di pipi ibu, keluar. Nih colok alat kelamin ibu taruh di mulut kamu, 9 kali colok. Semua kontrakan gue penuh, impasing gue dibayar. Itu. Satu lagi boleh ya Pak? Boleh. Ini anak saya ada ini nggak, karena sering naik gunung kan Pak. Naik gunung. Pertanyaan nih, Takut ada yang ketempelan enggak? maksudnya emang keluhannya apa? Coba keluhannya apa mbaknya? Mbaknya umurnya berapa? Pegang mic-nya. Umurnya berapa? 17 tahun. Terus mbaknya yang dirasakan apa? Ada yang nggak enak nggak? Deketin mic-nya, deketin. Gimana? Kayak lebih sering gak enak badan sih, padahal gak ada apa-apa. Gampang lah. Bisa gak mbaknya sebelum mandi copot celana dalamnya digosok dari ujung kepala ke ujung kaki. Jadi nanti yang nempel-nempel pada pingsan di badan kamu. Baru kamu mandi. Tapi ada. Hah? Tapi ada. Ada dikit doang. Serius? Iya. Makanya digosok aja sebentar. Kamu tuh yang bikin kamu badannya nggak enak. Karena kamu kalau dinasehatin sama mama, kamu jawabannya banyak. Betul gak lu jawab? Iya. Tepuk tangan dong. Gitu. Jadi orang bilang namanya ngeyel. Jadi ketempelan ini karena ketempelan setan ngeyel. Kalau misalnya kan ini masih kelas berapa? 11 ya. Kan pengennya nanti kelas 12 pengen masuk fakultas kedokteran. Terus usahanya maksudnya Gimana caranya? Gimana? Diselakangin sama mamahnya. Tiap hari. Mamah iya tiap hari kalau pagi. Jadi kamu kalau tidur nggak pakai celana dalam, mamahnya nggak boleh pakai celana dalam mulai ini malam. Nah nanti diremes alat kelaminnya taruh di mukanya dia. Masuk kedokteran negeri, masuk tanpa bayar. Kamu mau gak diselakangin mama? 9 kali sampai alat kelamin kamu. Bisa? Tapi kan yang penting kan gratis masuk kedokteran daripada bayar. Sekarang berapa ratus juta kedokteran. Selakangin doang. Tak kalau udah diterima udah jangan diselakangin. Iya pengennya masuk
kan ada jalur SNPTN atau enggak SPPTN. Ya udah ntar nilainya ketutup. Nggak lihat, karena kalau lihat nilai rapotnya kamu nggak masuk. Nanti ketutup tuh nilainya. Atau kamu masuk aja di kedokteran. Tapi diselakangin sama mamahnya. Sehari 2 kali gitu. 9 Enggak, kali. habis 9 kali pagi sore. Pagi malam. Sore. Kalau mau tidur mau bangun tidur. Nggak apa-apa dah ya. Kamu masukin minyak ibu tidur hidung kamu. Ya, takutnya kamu masuk UGD. Ada lagi? Ada lagi ya? Tapi semenjak bapak meninggal tuh kayak ada aja gitu setiap hari masalah, tapi ganti-ganti gitu loh. Enggak lah, ntar udah diselakangin mama kan enggak. Netral. Karena alat kelamin mama kan manjur buat anaknya. Bisa? Ada lagi? Yes, ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Makassar. Iya, pertanyaannya. Kenapa usaha semakin terpuruk? Ya iyalah, sholatnya nggak tepat waktu. Usaha udah ini. Sholat Iya. nggak tepat waktu. Kadang impret, kadang-kadang. Sholat dulu, nanti kalau udah naik lagi, baru nggak usah sholat kan, ntar jatuh lagi. Udah Sholat usaha, lagi. Pak Haji. Udah usaha ini udah. Usahanya apa? Rumah makan. Ya udah tinggal kamu kayak ini tadi, nih. Copot sana dalam kamu, gosok. Maunya apa rumah makannya? Bangkrut, 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 bangkrut. Maju, maju, maju. Bikin kaya, bikin kaya. 99 kali. Sama hampir ku apa namanya ilmu Pak Hadis udah ku praktekin semua, cuma Gosok sana dalam udah belum ke muka? baru nggak belum sering-sering gitu. Baru Nah, gosok dah, bisa kan? Sehari, 2 kali. Dari suami nggak ada masalah kan? Karena Nggak saya ada. merasa udah Enggak usah. Tadi nikah yang baru aja yang enak. Ya. Iya, Pak Haji. Ada lagi? Ada lagi? Itu aja, enggak. Gosok aja. Usaha saya nggak ada yang iseng. Nggak ada yang isengin. Itu doang. Nggak ada. Itu sering apa namanya Pak Haji, sering lambat sholat karena rumah makan nih. Biasanya maghrib tamunya, jadi di situ. Jangan, udah tinggalin. Waktunya sholat, waktunya duha kalau mau. Ya, Mbak dia itu kopi mah ya. sudah dikerjain saya masih. Udah tepat waktu, kamu nggak tepat waktu. Ngaji juga udah, cuma belum bisa 10 ke 12 Nggak juz. apa-apa. Digosok karena dalam dulu ya. Tiap hari ya. Mau tidur, mau bangun tidur. Ya, Ada lagi? aku udah ikat ini dua kali ini nih. Pak Haji ingat nggak yang kemarin itu dibilang yang si Pulen? Hah? Aku udah 2 kali kesini ya Pak Haji. Saya nyebut apa? Si Pulen. Si pulen. Iya, alat kelamin kamu pulen. Kalau yang lain kan alat kelaminnya pada perak. Nyolok pulen. Legit. Ya itu aja sih Pak Haji. Iya, Saya dia nggak ada. legit. Hampir semua laki-laki kalau ngeliat dia bawaannya pengen berhubungan suami istri mulu. Iya kan? Jawab. Bener ya Pak Haji. Bukan dong. Mau yang ada suaminya, mau yang tidak ada. Cuman aku juga enggak. Pokoknya orang laki yang punya istri, orang laki yang nggak punya istri. Kalau lihat kamu bawaannya pengen loblos aja, betul gak? Nih jawab loh. Iya Pak Haji. Tepuk tangan. Namanya dia si pulen. Alat kelaminnya pulen, legit bu. Hehehe. Itu anak saya Pak Haji yang bontot, yang laki ini banget susah banget dibilangin. Ya sama kayak tadi, diselakangin sama kayak tadi. Sama yang anak cewek saya nih ada satu juga. Iya diselakangin, sama. Kalau bisa. jauh fotonya bisa. Fotonya tadi diusap-usap, gosok-gosok. Kayak celana dalam ibu. Tapi Pak Haji aku minta apa namanya privat ya. Aku dari jauh mau gitu. Iya. Oke? Ya oke. Sip. Bu, gantian dulu ya. Sip. Makasih ya. Apa? Yang bagus ini. Gak apa-apa. Mandi jam 12. Harus tidur dulu. Enggak tidur, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Sukses ya. Sukses ya. Saya humor ya. Saya humor ya. Mbak, saya humor ya. Iya Pak Haji. Lagi laki baru ya. Enak tahu laki baru. Legit. Ya, saya humor ya. Iya, ayo. Sama siapa? Itu loh. Sama siapa? Makasih Pak. Oh iya. Ya. Berdua. Enggak, tadi tuh yang dua. Oh iya. Cak, dia malu katanya tadi. Sini. Enggak disorot.
Pertanyaannya apa? Gini Pak Haji, minggu lalu kan saya sudah konsul ke Pak Haji mengenai pekerjaan saya. Bos saya kan udah nggak peduli lagi lah sama karyawan. Terus Pak Haji bilang saya kan mau resign, nggak usah resign lah sampai tutup. Sampai tutup. Terus saya keduanya mengenai hutang nih Pak Haji, hampir sekitar 300 juta lah termasuk mobil kan. Sementara jadi sekarang ini saya fokus ke online Pak Haji. Sekarang pertanyaannya apa? Nah untuk membayar hutang-hutang semuanya itu kan. Yang bayar bukan lu bos. Iya Pak Haji. Allah yang bayar. Ngapain lu yang bayar? Jadi gini, lu mah seneng-seneng aja. Kayak gue seneng-seneng aja. Ngapain gue mikirin anak yatim? Rugi. Seneng-seneng aja. Kayak tadi gue jalan-jalan ke Plaza Indonesia lagi nongkrong ngobrol. Pak Haji, saya udah sampai kandang. Ngapain gue pikirin refreshing gue ntar kesini jam 9. Lu tuh kurang refreshing, otak lu butek bos. Iya bang, kurang Pak Haji. Iya, coba dulu main di kandang gue deh tuh sama betina-betina deh biar. Gini Pak Haji, pertanyaan saya kan sekarang udah fokus 90% ke driver online, udah 2 tahun ini kan. Nah saya kepengen itu setiap harinya target saya tuh 2 juta lah gitu kan, masuk gitu order kan. Kalau saat ini kan hanya 300 sampai 500. Pertanyaannya apa? Bagaimana caranya Pak Haji? Otak lu nggak boleh jelek, lu tuh jelek sama orang. Coba jangan jelek sama orang. Ya. Nah otak lu tuh jelek sama orang, otak lu cemburuan sama orang, otak lu selalu berpikirnya negatif, jangan. Iya. Otaknya dinolin, gitu. Ntar hati lo bagus. Ini kan nggak otak lu, sehingga lo kadang benci sama mantan bos lu, benci sama bos lu, jangan. Iya. Betul gak? Betul. Tepuk tangan dong. Terus ini Pak, mengenai celana dalam Pak Haji ya. Emang pakai celana dalam? Enggak, saya nggak pakai. Saya praktekin gini Pak Haji, supaya mobil saya lunas, saya rendam celana dalam, terus paginya itu buat nyuci. Iya, nanti mobil lo ada bayar cicilan, nanti penumpangnya pada duduk tempat lo pingsan semua masuk UGD. lunas gitu. Iya, Gitu ya. lunas, penumpangnya rame, bayar tunai, orderan luar kota. Jadi ntar lo mobil lo Grab, tapi pesanan keluar kota, ke Cianjur, ke Sukabumi, lumayan. Iya Pak Haji. Gitu, jadi nggak muter Jakarta doang macet. Iya. Sambil nyuci pakai celana dalam, tapi nyucinya malam karena kalau siang kan orang lihat nih celana dalam bisa goyang-goyang. Gila lo. Habis subuh Pak Haji. Ya iya makanya jangan siang. Ada lagi? Itu aja sih Pak Haji. Sebentar. Banyak apa? Makasih. Banyak apa? Makasih Pak Haji. Ya. Paling saya mau tanya kira-kira bisnis yang cocok buat saya apa nih pertama? Apa aja, banyak yang cocok apa? Kan aku apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Nambahnya cocoknya apa? Saya ngikut aja. Justru lagi mencari nih Pak Haji. Kira-kira apa nih yang cocok nih? Tukar tambah suami cocok nggak? Kebetulan nggak punya suami. Iya maksudnya tuh suami baru suruh datang. Masih ada jodoh nggak sih? Masih lah, mbak gue tuh jodohnya ada. Sebetulnya Pak Haji saya juga tertarik dengan itu loh, bisnis mbak gitu kayak gimana, kira-kira cocok nggak? Cocok mbak, apa aja mbaknya cocok. Aku apa kata prasangka hambaku, ayatnya begitu. Jadi aku apa kata prasangka hambaku. Nah apa prasangka mbaknya, apa prasangka bapak, apa prasangka mbaknya, apa prasangka bapak. Ntar Allah ngaminin, jalanin. Yang penting ditekuni mungkin. Tekuni. Terus berarti untuk bisnis berarti apa aja dicoba. Terus yang kedua jodoh juga mungkin berarti masih ada jodoh masih. Ya. Yang penting bentuk alat kelamin masih stabil gak? Masih mbak. Cek dulu deh. Terus tangan kiri masukin ke alat kelamin 9 kali, taruh di bibir. Naik ke pelaminan tahun ini, naik. Tapi buat apa kita nikah lagi capek? Colokin alat kelamin, taruh 9 kali, taruh di bibir. Punya duit tunai 10 miliar per bulan. Itu aja. Ngapain juga kita punya laki lagi? Emang gak enak sih? Laki ngerepotin mbak. Udah mendingan bebas. Gak usah punya laki. Saya memang udah sendiri tuh sudah 5 tahun. Ya udah jangan kawin lagi.
Ya nggak kepikiran Nah, sebetulnya. nggak usah. Sebelumnya. Punya uang aja yang banyak, nanti kan bisa jalan-jalan ke Eropa. Iya. Tapi belakangan tuh saya pikir sebetulnya suami itu perlu mungkin ya buat hari tua. Nggak usah. Buat teman. Nggak gitu usah, kan. nggak usah. Oh, Ntar lu, perlu ya? lu tinggal piara aja laki 6 Ya, di jangan. rumah. Buat hiburan. Ayo kamu joget. Nantilah nomor 9 lah. Yang penting lu punya duit dulu sebulan 10 miliar. Itu. Terus paling yang terakhir deh, kira-kira kekurangannya apa nih yang perlu dikoreksi nih? Kamu. Saya nih. Kamu tuh cuman satu, kurang ajar. Kurang aja. Nggak ada kurangnya lah. Nggak ada, siapa bilang kurang. Kok ini banyak kurangnya. Kurang pantas, kurang ganteng. Nah, kalau lu tuh nggak ada kurangnya. Lu dijalanin aja. Ya, makasih Pak Haji. Ya, nanti ijab sama anak yatim. Bisa punya duit 10 miliar sebulan, bisa punya duit 10 miliar sebulan, bisa punya rumah 1000 meter, punya garasi 6 mobilnya muat gitu. Ada kolam renangnya, rumahnya 1000 meter, rumahnya ada pohon durennya depan belakang. Ya bisa. Ada lagi? Udah Pak Haji. Sip, banyak Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji, kan saya kan udah ngelakuin yang celana dalam taruh di bawah unit gigi nih. Nah, pertanyaan saya, itu kan setiap saya mau praktek saya taruh. Nah, kan apa perlu prakteknya di mana? Di Depok. Oh, iya. Nah, rumah di mana? Rumah di Bogor. Oh iya. Di Semplak. Oh iya. Nah, itu setiap aku Jadi mau perjalanan kalau nggak macet itu 45 menit. Kalau nggak macet dari rumah ke klinik. Terus? Kalau macet ya sejaman Pak Haji, biasa. Oh, iya. Nah, kan kadang keburu nggak keburu nih, ada pasien. Nah, kalau lagi nggak ada pasien saya masih bisa kerjain Pak Haji. Tapi kan celana dalam yang kemarin itu apa perlu diambil lagi? Nggak usah, selamanya aja. Apa setiap praktek taruh? Iya boleh, nggak Jadi ganti numpuk juga dong. boleh. Nggak usah. Oh, nggak usah, Nggak usah diganti, aja. sekali aja. Oh ya, oke. Sekali aja. Nanti si malaikatnya kan kapal kan tuh, sekali aja. Tapi sama saya tuh gini Pak Haji, sebelum dimasukin tuh sama saya usapin dulu ke unit, ke kursi, kayak boleh, gitu. tapi usapin taruh aja di situ lagi. Usapin lagi taruh lagi. Oh, jadi cuma satu aja, jadi konsisten itu aja gitu Pak Haji. Oh, ya. Satu aja. Oke, terus pertanyaan kedua Pak Haji, kan bulan November saya kesini pertama kali yang suami saya mau berangkat itu Pak Haji pelayaran. Nah sebelum berangkat itu kan dia sebelumnya udah janji-janji nih sama saya Pak Haji, ya kan? Dia bilang katanya mau nyenengin saya nih kalau andai kata dia berangkat. Nah sekarang nih ya, dia ini ingkar janji nih Pak Haji. Gimana Pak Haji caranya dia itu biar inget dengan janjinya? Atau dengan gimana saya, apa perlu masih mendoakan suami? Atau gimana nih Pak Haji biar rezeki saya juga lancar gitu. Kadang banyak doain suami, nanti tektoknya rezeki kamu banyak. Kamu udah nggak usah nyindir suami, mendingan minta duitnya langsung dari Allah. Langsung kamu aja, jangan ke suami. Oh iya, saya selalu mintanya begitu. Cuma suami selalu bilang ada aja gitu yang perintahin ke saya gimana gitu. Selalu perintah doang kan ke saya. Saya bilang kok uangnya nggak ada kenapa perintah gitu. Nggak usah, udah pokoknya Mbak jalanin aja, fokus. Saya fokus sama diri saya sendiri. Iya. Nah, menurut Pak Haji saya pasti perlu doain suami saya nggak? Ya iyalah didoain, kan masih ada ikatan pernikahan. Kecuali udah nggak ada ikatan pernikahan, nggak usah. Masih ada doain dia sehat, selamat gitu. Kan nanti rezekinya ada. Jadi ada rezeki buat saya Pak Haji? Iya, rezekinya ada. Oke. Makasih Pak Haji, cuma itu aja.